Pada awal abad ke-20, dunia berada di puncak kekuatan industri dan teknologi. Eropa dipenuhi persaingan antar bangsa, perlombaan senjata, dan ambisi kekaisaran. Dan pada tahun 1914, satu peluru di Sarajevo memicu perang yang menewaskan lebih dari 16 juta jiwa. Archduke Franz Ferdinand. Ia seorang putra mahkota Austria-Hungaria yang kematian tragisnya di Sarajevo menjadi pemicu awal Perang Dunia Pertama. Gavrilo Princip ialah seorang pemuda Serbia, anggota kelompok radikal yang bernama Black Hand. Tindakannya yang membunuh putra mahkota Austria-Hungaria memicu terjadinya krisis internasional. Kaisar Wilhelm II adalah kaisar Jerman yang berambisi besar. Dia mendorong Austria-Hungaria untuk bertindak keras terhadap Serbia dan berperan besar dalam eskalasi perang. Woodrow Wilson adalah Presiden Amerika Serikat. Ia awalnya bersikap netral, tetapi akhirnya masuk perang pada tahun 1917. Dan ia juga mengusulkan 14 poin perdamaian yang berisi cita-cita dunia tanpa adanya perang. Tsar Nicholas II merupakan pemimpin Rusia yang mengirim pasukannya untuk membantu Serbia. Akan tetapi, ia digulingkan dalam revolusi Rusia pada tahun 1917. Rusia pun keluar dari perang setelah itu. Latar belakang Perang Dunia I. Sebelum kita masuk ke perang besar, kita harus memahami mengapa Eropa dan dunia berada di ambang kehancuran. Nasionalisme yang meledak. Nasionalisme cinta tanah air telah berubah menjadi obsesi. Negara-negara Eropa seperti Jerman, Prancis, Rusia, dan Inggris memandang satu sama lain dengan curiga. Mereka ingin menunjukkan keuangan militer, budaya, dan ekonomi mereka. Di Balkan, nasionalisme etnis makin kuat. Serbia, misalnya, ingin menyatukan semua bangsa Slavia Selatan dalam satu negara, menentang kekuasaan Austria dan Hongaria. Imperialisme dan persaingan kolonial. Eropa telah menjajah sebagian besar dunia, tetapi mereka tidak puas. Inggris menguasai India, Afrika Timur, dan Australia. Prancis memiliki koloni di Afrika Barat. Jerman yang baru bersatu pada tahun 1871 merasa ketinggalan dan menuntut bagian yang lebih besar. Ini menyebabkan ketegangan luar negeri, khususnya di Afrika dan Asia. Militerisme dan perlombaan senjata. Semangat militerisme menyebar di seluruh Eropa. Negara-negara besar meningkat anggaran militer dan memperluas angkatan bersenjata. Senjata baru seperti senapan mesin, gas beracun, tank, dan kapal perang mulai dikembangkan. Slogan seperti "Kita siap perang" menjadi kebanggaan nasional. Aliansi politik yang kaku dan bahaya. Dua kubu besar terbentuk. Kubu pertama ada Triple Alliance atau Blok Sentral, diisi oleh negara Jerman, Austria atau Hongaria, Italia, dan kubu kedua ada Triple Entente, Blok Sekutu, negaranya ada Prancis, Rusia, dan Inggris. Mereka mengikat perjanjian saling bantu yang awalnya dimaksudkan untuk mencegah perang, tapi justru membuat konflik lokal bisa berubah menjadi perang besar. Pada tanggal 28 Juni 1914 di Sarajevo, Bosnia, Archduke Franz Ferdinand, pewaris takhta Austria-Hungaria, dan istrinya Sophie sedang mengunjungi kota itu. Tiba-tiba, mereka ditembak mati oleh Gavrilo Princip
yaitu anggota kelompok nasionalis bernama Black Hand. Austria menuduh Serbia terlibat. Dengan dukungan Jerman, Austria pun mengultimatum Serbia. Serbia menolak sebagian isi ultimatum. Austria-Hongaria lalu menyatakan perang pada 28 Juli 1914. Efek domino pun dimulai. Rusia yang mendukung Serbia, Jerman yang mendukung Austria, Prancis dan Inggris pun membela Rusia. Dan dalam waktu 1 minggu, Eropa pun terbakar oleh perang. Jalannya perang front barat dan timur. Perang Dunia I bukan perang biasa. Ia adalah perang parit, penyergapan, penyiksaan mental, dan perang teknologi baru. Front barat meliputi Prancis Utara dan Belgia. Pertempuran berubah menjadi perang parit. Parit membentang sejauh 700 km dari Laut Utara hingga Swiss. Tentara hidup dalam lumpur, diserang gas klorin, granat, dan peluru tanpa henti. Beberapa pertempuran penting. Pertempuran Marne tahun 1914, Sekutu berhasil menghentikan laju Jerman ke Paris. Pertempuran Somme tahun 1916, salah satu pertempuran paling berdarah dalam sejarah, lebih dari 1 juta korban dalam 5 bulan. Yang terakhir ada Verdun tahun 1916. Mereka tidak akan lolos, kata Perancis, tapi lebih dari 700.000 orang tewas di sana. Front Timur, Jerman dan Austria-Hongaria melawan Rusia. Lebih luas dan lebih cair dibandingkan Front Barat. Rusia menyerang Jerman di Prusia Timur, tapi kalah besar di pertempuran Tannenberg tahun 1914. Namun Rusia berhasil menahan Austria di Galacia dan Karpatia. Perang laut dan kapal selam. Jerman menggunakan U-boat untuk menggelamkan kapal dagang Sekutu. Tahun 1915, kapal penumpang Lusitania tenggelam oleh torpedo Jerman. 128 warga Amerika Serikat tewas. Ini membuat opini publik Amerika Serikat mulai berpihak pada Sekutu. Mundurnya Rusia dan masuknya Amerika Serikat ke dalam peperangan. Kekalahan militer dan penderitaan rakyat menyebabkan kejatuhan Tsar Nicholas II. Bolshevik di bawah Vladimir Lenin merebut kekuasaan dan menandatangani perdamaian Brest-Litovsk dengan Jerman. Rusia pun resmi keluar dari perang. Presiden Woodrow Wilson awalnya netral, namun aksi U-boat Jerman dan bocornya telegram Zimmerman, yaitu rencana Jerman mengajak Meksiko menyerang Amerika Serikat, membuat Amerika bergabung dengan Sekutu. Masuknya 2 juta tentara segar dari Amerika Serikat mengubah arah perang. Akhir perang dan perjanjian Versailles. Tahun 1918, kekuatan blok sentral mulai runtuh. Kekaisaran Ottoman menyerah, Austria-Hongaria pecah menjadi beberapa negara baru, dan Jerman kehabisan sumber daya dan dilanda revolusi internal. Menyerah. 11 November 1918 pukul 11 siang, gencatan senjata resmi diumumkan. Perjanjian Versailles tahun 1919 ditandatangani oleh Jerman. Jerman dipaksa mengakui bersalah atas perang, kehilangan wilayah Elsass-Lothringen dan koloni luar negeri, membayar ganti ruginya sangat besar, melucuti militernya. Perang Dunia Pertama mengubah wajah dunia. 16 juta orang tewas, termasuk warga sipil, dan 21 juta lebih orang terluka. Lalu runtuhnya 3 kekaisaran. Yang pertama, Kekaisaran Rusia, kedua, Austria-Hongaria, ketiga, Kekaisaran Ottoman. Lalu peta Eropa yang berubah drastis. Munculnya beberapa negara baru, seperti Polandia, Yugoslavia, Finlandia, Cekoslowakia, dan seterusnya.
Liga Bangsa-Bangsa dibentuk untuk mencegah perang lagi, tetapi gagal. Dan yang paling penting, Perjanjian Versailles yang menghina Jerman justru memicu bangkitnya Nazi dan menjadi awal dari Perang Dunia Kedua.